Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita update ya, udah seperti apa sih bunga duren yang ada di kebun sini ya. Nih bisa kita lihat untuk bawor, dan ini untuk bawor ya. Nah itu gunanya saya bilang cabang-cabang seperti ini jangan kita buang dulu ya kawan-kawan ya. Nanti dia setelah berbuah gini dia mati cabang ini. Jadi pruning secara alami ya. Ini bisa dilihat buahnya sangat lebat. Nah jadi seperti ini ya. Ini kita jangan dibuang dulu awalnya nih. Kalau orang nggak ngerti ya dia buang ini ya. Disisain yang itu. Ini cabang yang ke dalam. Tapi daripada dibuang biarkan dia mati secara alami ya. Mati secara alami dalam arti kata seperti ini. Nah seperti ini. Setelah berbuah cabang ini mati, itu tidak masalah. Ya kan kawan ya. Jadi kalau untuk pruning itu menentukan juga ya. Ini kita lihat pohon sebelahnya juga. Udah jadi buah seperti ini. Lumayan banyak ya. Kita keliling lagi tempat lain ya kan kawan ya. Nah ini juga. Jadi rata-rata udah seperti ini jadi buahnya ya. Nah ini musangking dan oci ya. Sebelah itu oci. Lumayan banyak buah. Kita lihat lagi yang pohon sebelahnya sini. Ini ya, cukup lebat buahnya. Ini yang pohon ini oci. Pohon sebelah ini juga ini oci. Yang sebelah sana musangking triple ya. Nah ini dia. Cuma musangkingnya banyakan kurang sempurna bentuknya. Cukup lebat. Sampai di batang yang seperti ini ya. Yang ke atas ini pun bisa jadi buah ya. Nah ini berbuah ya. Ini untuk ocinya bisa kan kalian lihat. Cukup lebat. Apakah kita melakukan polinisasi secara manual? Tidak ya. Kini kita biarkan aja itu secara alami. Jadi kelawar kecil itu yang melakukan polinasi ya. Makanya kita sejak awal tanam jangan hanya tanam durian, tetapi perlu kita tanam buah-buahan yang disukai oleh kelelawar kecil ya, atau kampret. Ini buahnya cukup lebat. Ini juga ya. Ini oci juga. Sebelah ini musangking, sebelah ini oci. Nah ini buahnya. Apa sebab seperti ini nggak kita buang? Ini nanti ya untuk dimakan-makan sendiri ya. Udah besar-besar buahnya. Ini juga banyak ya buahnya, musangking. Kita lihat lagi tempat lain.
Ini juga udah mulai besar-besar ya buaya bawor. Udah besar. Sedangkan yang ini berbunga ya. Oci. Ini juga berbunga, musangking. Jadi di sini ada 3 tahap ya berbuahnya. Diperkirakan sampai bulan April masih ada buah nanti yang panen. Sementara di tempat lain selesai panen, tempat kita masih ada ya buahnya. Ini masih berbunga semua nih. Ini musangking. Lebat sekali ya buah ya. Bentuknya juga sempurna ya. Sedangkan ini oci ya. Gitu juga berbunga. Ini ya. Rata-rata berbunga. Ini juga ya berbunga. Nah, kalau berbunga kita hanya pakai ini ya, arang batok kelapa ya, untuk mempertahankan bunga agar menjadi buah. Satu lagi kawan-kawan, untuk organik itu dia lebih cepat panen ya buahnya. Biasanya kalau sudah seperti ini ya. Kalau udah seperti ini biasanya hanya 2 bulan, paling lambat 2,5 bulan udah panen. Ini lihat ya, cabang jantan juga berbunga. Sama ya, ini juga bunga semua tuh. Ada yang udah jadi pentil buah, ada yang baru keluar bunga. Ini ya, udah jadi pentil buah. Ini bahkan ini udah berbuah, dia duluan panen nanti nih. Sementara yang sebelah sini masih kecil-kecil ya. Nah, seperti itu dan berbunga ya. Ini juga pohon yang sebelah ini, lihat ya. Sebesar ini tidak saya pruning ya, tidak saya buang. Ingat kawan-kawan ya. Jadi jangan asal dibuang. Nanti tunggu sebesar, menurut saya biarkan aja sampai sebesar genggaman tangan, sebesar ini. Baru kita sortir. Seperti itu kan kawan. Ini juga baru keluar bunga. Jadi tidak rata ya. Kita lihat yang sebelahnya udah sebesar apa boy. Nah, ini ya. Udah besar-besar rata-rata. Nih. Ada yang masih kecil. Ini juga. Nah, di cabang yang seperti ini yang paling enak buah biasanya. Cabang besar. Nah, ini untuk sebelahnya oci. Jadi ketika orang panen, kita juga ada buah untuk dipanen ya. Ini juga oci, bisa dilihat ya, lebat sekali buahnya. Kita masuk ya. Nah, lebat ya kawan-kawan. Tuh bisa dilihat ya sampai atas sana buahnya. Ini juga
terubusnya tetap ada ya. Ini pohon masih kecil udah belajar juga dia berbuah. Itu ya. Ini juga pada berbunga semua. Ini juga berbunga ya. Nah ini ya, kita lihat dari sebelah sini aja biar nggak apa sih nama teh. Nah ini ya, lihat bunganya kan sampai di atas sana ya. Ini juga kecil tapi udah belajar berbuah. Nah ini perlu diketahui, tahun kemarin ini berbuah 2 buah ya, 1 buah jadi ya, tapi kurang enak karena pohonnya pun memang masih belum layak sebenarnya. Nah ini dia berbuah kembali ya sampai cabang bawah tuh. Ini juga berbuah musangking, cabangnya nggak beraturan. Nah sedangkan ini masih pentil kecil ya. Nah ini oci ya, berbuah juga tahun kemarin, berbuah juga. Ini ada yang besar ada yang kecil ya buahnya. Nah ini ya kecil, itu juga banyak ya susulan. Jadi kalau kita berkebun sudah bisa kita lihat trik ya, ketika orang mulai pamer bunga-bunga buah, kita usahakan kebun kita sedapat mungkin tidak usah keluar bunga dulu, tidak usah menjadi bunga dulu ya. Itu ada caranya ya kan. Lihat nih buah ya. Jadi saling susul menyusul. Seperti saya bilang tadi ada caranya, cuma belum bisa kita buka sekarang. Itu masih dalam uji coba selama 2 tahun ini ya. Nah serang laba-laba seperti ini nggak pernah saya buang ya, nggak pernah saya ganggu. Ini buah, itu bunga. Ini juga calon-calon bunga. Ini bunganya. Lihat ya bunganya. Nah ini buahnya musangking. Jadi susul menyusul tetap. Ini untuk ocinya lumayan lebat ya. Nih ocinya. Itu bunga. Pentil buah, bunga ada ya. Nah ini pentil buahnya, ini bunganya. Ini contoh ya. Nah sedangkan ini berbunga lagi deh ya.
Ini tinggi ya, kita yang ini nggak pernah kita potong pucuk nih. Udah tinggi 15 meter mungkin ya. Jenisnya oci. Berbuah ya. Nah. Dan calon bunga banyak sekali itu kawan-kawan. Ini juga ya berbuah dan berbunga. Tuh ya. Sama ini juga berbunga ya. Nah ini ya. Jadi dia setiap cabang malah ya. Untuk pohon sebelah yang sama juga. Ini pemberian arangnya seperti ini aja nih. Arang batok kelapa ya kan kawan. Beda dia dengan arang kayu ya. Nggak sama ya. Jadi seperti saya bilang ini setiap bulan nanti kita bisa menghasilkan buah ya. Jadi nggak serentak sekalian semua berbuah sekali panen semua. Tidak ya kan ya. Jadi kita atur ya semaksimal mungkin agar buahnya panennya tidak rata ya. Jadi harga pun kita tidak repot-repot banting harga ya. Ini juga pada berbuah. Ini ya bunga-bunga ya. Banyak ya lebat bunga ya. Sedangkan yang sebelah ini ocinya udah berbuah tuh ya. Berbuah dan berbunga. Senang ya kalau begini kan karena lihat nih bunga ya. Ini sebelahnya ini bawor berbuah. Cepat ya besarnya nah. Ini juga ya berbunga semua. Ini juga. Jadi kita tetap ya pakai arang batok tuh. Sama ini juga berbuah ya kan. Berbuah, berbunga. Jadi seperti saya bilang dari awal, ya seperti inilah SOP kita dulu ya. Banyak pro kontra tentunya. Ada juga yang membuli ya. Tidak masalah. Penting kita harus dan wajib membuktikan bisa menghasilkan nggak pohonnya. Dulu ada yang bilang duriannya subur nggak bakal berbuah. Kita terbukti berbuah. Ada masa pergantian daun ya. Nah pada masa pergantian daun dan kita potong pucuk ini kita batasi tingginya ya. Cuma ini nggak
kita batasi sengaja. Ketika itu sedang terjadi, orang bukan tanya ya apa sebab bisa seperti itu di kebun saya. Enggak ya, langsung membuli. Jadi bagi saya itu ya nggak ada masalah ya, silakan aja. Tapi kita lihat hasilnya, apakah tiap tahun bisa berbuah. Nah itu kuncinya ya, kunci kata-katanya. Apakah tiap tahun bisa berbuah. Jangan nanti tahun ini berbuah, tahun depan enggak. Ini juga pada berbuah dan berbunga ya kan kawan. Saya zoom, nah itu ya buahnya. Ini juga berbunga. Ini yang tahun kemarin lebat sekali buahnya. Buktinya sekarang berbuah kembali kan kawan. Ini ya terubusnya. Ini buahnya berbuah dan berbunga ya, bukan berbuah aja. Ini pohon sebelahnya kita lihat nih. Nah ini baru akan keluar bunga ini ya, tanda-tanda ya. Kalau ini berbuah. Ini juga ya, yang tahun kemarin lebat buahnya. Ini dia lebat lagi. Nah ya. Baiklah kawan-kawan ya. Sampai di sini dulu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.